Bikin bangga, Indonesia kembali mendapatkan gelar sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Kali ini tema yang diusung adalah perdamaian yang abadi. Dan yang membanggakan adalah Indonesia sudah 2 kali terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan di PBB. Mungkin karena Indonesia adalah berbagai suku bangsa dan agama, tapi Indonesia membuktikan kalau banyaknya suku dan perbedaan agama tidak menjadikan permusuhan dan pertikaian. Terbukti di Indonesia, termasuk negara yang sangat rukun, dalam menjalin kehidupan, suku dan beragama. Dan pertemuan yang akan diadakan sebanyak 17 kali, diantaranya membahas tentang Palestina, terorisme, dan kejahatan cyber. Dan Retno juga mengatakan, karena pandemi ini, kita tidak boleh melalaikan tugas kita menjaga perdamaian dunia. Untuk itu, tema yang diusung PBB kali ini adalah perdamaian yang abadi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bikin bangga, RI siap duduk di kursi pimpinan Dewan Keamanan PBB. Indonesia kembali mendapat giliran menjadi Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB. Kali ini tema yang diusung adalah kemajuan perdamaian yang abadi. Ini adalah presidensi Indonesia yang kedua setelah Mei 2019. Kita memegang presidensi DKPBB dengan tema Investing in Peace atau menabur benih perdamaian. Kali ini temanya tidak jauh berbeda, yakni Advancing Sustainable Peace atau kemajuan perdamaian yang abadi, ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers daring Kamis 23 Juli 2020. Menurut Retno, perdamaian bukan sesuatu yang dapat hadir dengan sendirinya, melainkan harus disemai dan dipelihara secara terus-menerus. Yang membedakan presidensi tahun lalu, presidensi tahun ini dijalankan di tengah pandemi. Kata Retno menegaskan bahwa Indonesia ingin menekankan bahwa pada saat ini hampir semua energi dan perhatian dunia berpusat pada upaya penanganan pandemi. Mereka tidak boleh lupa pada agenda perdamaian dunia. Sebab perdamaian tetap merupakan prasyarat utama menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi, tegas Retno. Selama masa presidensi kali ini, Indonesia akan melakukan 3 pertemuan, di antaranya pembahasan tentang terorisme dan kejahatan terorganisasi pada 6 Agustus. Pertemuan akan membahas laporan perdana Sekjen PBB mengenai penanggulangan teroris dan kejahatan lintas batas. Pertemuan kedua adalah membahas tentang pandemi dan tantangan dalam menciptakan perdamaian yang abadi. Pertemuan yang digelar pada 12 Agustus ini akan menyatukan langkah DKPBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi. Pertemuan yang ketiga adalah sidang dengan menggunakan formula ARIA mengenai perlindungan fasilitas sipil terkait dunia cyber pada 26 Agustus. Indonesia melihat semakin maraknya serangan cyber kepada infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan bandara, termasuk di masa pandemi. Selain 3 acara tersebut, Indonesia akan memimpin setidaknya 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia, seperti Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Kenya, Bissau, dan laporan strategi mengenai negara Islam Irak dan Suriah. Termasuk juga pertemuan yang membahas perpanjangan mandat misi perdamaian di Lebanon atau UNFIL dan di Somalia atau UNOSOM. Pada presidensi ini juga Indonesia akan berusaha mengupayakan 2 outcome DKPBB terkait dengan penanggulangan terorisme, khususnya isu persekusi, rehabilitasi, dan reintegrasi atau persecution, rehabilitation, dan reintegration, kata Retno.